Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Bre Baratenaya. Banjir bandang masih terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera Barat dan kita akan langsung bergabung bersama dengan rekan kami yang ada di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Ada Eka Gus Priyadi di sana. Selamat siang Eka, bagaimana kondisi terkini banjir di Padang Pariaman? Apakah masih ada wilayah yang terendam hingga siang hari ini? Baik, Brim. Dapat kami laporkan untuk di Padang Pariaman tidak ada lagi daerah yang kena dampak banjir bandang. Kali ini hanya difokuskan untuk pencarian korban yang hilang. Tidak ada lagi wilayah yang terendam banjir ya, sudah dipastikan semuanya surut di Padang Pariaman. Ya. Oke, saat ini yang menjadi fokus dari pihak terkait di sana adalah mencari korban yang hilang. Kemudian berapa jumlah korban yang masih saat ini dicari, khusus untuk di Padang Pariaman saja? Dari laporan posko bencana yang ada di kantor camat Kayu Tanam ini, ada 9 orang lagi yang mau dicari. Baik, 9 orang masih dicari. Kemudian kalau untuk jumlah korban yang meninggal dunia hingga saat ini khusus untuk di Padang Pariaman, apakah Anda sudah mendapatkan datanya? Dari hari pertama hingga sekarang sudah ditemukan kalau untuk di Padang Pariaman 10 orang, ditambah di Kota Padang 2 orang. Alirannya sama dari aliran Sungai Batang Alai. Oke, jadi yang untuk korban yang khusus di Padang Pariaman 10 orang, namun tadi Anda katakan ada korban yang dari Padang Panjang ya. Itu tadi ada berapa orang, Eka? Dari Padang, ditemukan di Kota Padang. Ditemukan di Kota Padang ya? Iya. Oke, kami juga mendapatkan kabar bahwa ada beberapa korban yang dari kota lainnya, seperti di Padang Panjang yang kemudian hanyut dan baru ditemukan di Padang Pariaman. Betul seperti itu, ada berapa orang, Eka? Yang hari ini ada 1 orang yang ditemukan. Oke, 2. Berjenis kelamin laki-laki, ditemukan di aliran Batang Anai yang tertimbun oleh bebatuan. 2 orang ini? Tepatnya di daerah Gugu, Kecamatan Kayu Tanam. Oke, 2 orang ini berasal dari Padang Pariaman atau kota lain di sekitar Padang Pariaman? Sebagian besar mereka berasal dari daerah Tanah Datar, Agam, Bukit Tinggi, dan Padang Panjang. Oke, baik. Eka, kalau untuk fokus pencarian dari tim, ini titiknya tepatnya di sebelah mana untuk 9 orang yang masih dicari ini? Pencarian dilakukan oleh tim SAR dimulai dari Lembah Anai hingga mencapai muara Anai yang ada di perbatasan Kabupaten Padang Pariaman dengan Kota Padang. Oke, wilayah yang menjadi titik pencarian ini apakah memang tepian sungai atau memang ini adalah permukiman warga yang sempat terendam banjir, Eka? Seluruhnya di tepian sungai. Di tepi sungai berarti ya, ini mencari korban-korban yang kemungkinan hanyut ya, Eka ya? Iya, iya. Oke, kemudian kalau untuk di Padang Panjang, maksud kami Padang Pariaman sendiri, Eka, ini penyebabnya berarti terkait dengan banjir lahar Gunung Merapi, Eka? Iya, terkait dengan banjir bandang akibat Gunung Merapi. Oke. Gunung Merapi. Baik, berarti yang dicari ini adalah mereka-mereka yang berada di sekitar sungai mana yang meluap, Eka? Yang dicari ini kebetulan saat kejadian berada di daerah Lembah Anai. Di Lembah Anai ya berarti ya? Iya, objek wisata pemandian yang ada di daerah Lembah Anai tersebut. Baik, kami pastikan kembali berarti masih ada 9 orang yang hari ini menjadi fokus pencarian di Padang Pariaman saja, Eka ya? Iya, Mas. Baik, kemudian kalau untuk korban yang terdampak di sana, Eka, ada berapa jiwa ataupun kepala keluarga khusus di Padang Pariaman?
untuk Kabupaten Padang Pariaman, warga yang terdampak tidak ada, Brem. Namun di Kabupaten Padang Pariaman ini fokusnya hanya pencarian korban di sepanjang aliran Sungai Batanganai. Oke, baik. Eka, terkait dengan kerusakan maupun dampak misalnya ada tumpukan ataupun material banjir yang ada di sana, apakah sudah dibersihkan ataupun dievakuasi? Untuk material bebatuan atau kayu masih menumpuk di sepanjang aliran Sungai Batanganai. Oke. Saat ini petugas fokus untuk di daerah Lembahanai untuk alat beratnya. Oke, berarti saat ini memang masih fokus untuk pencarian. Kemudian apakah ada punya informasi berapa alat berat ataupun personil yang dikerahkan untuk mencari korban yang masih hilang, Eka? Untuk di posko bencana di Kecamatan Kayu Tanam ini sekitar 100 personel yang diturunkan. Oke, ada 100 personil yang diturunkan untuk mencari. Ini berarti gabungan dari mana saja, Eka? Dari tim BPBD Padang Pariaman, tim BPBD atau tim SAR dari Kota Pariaman, ada dari Tagana, dari PMI, dan organisasi pemuda lainnya, termasuk Karang Taruna. Baik. Eka, tadi Anda sampaikan bahwa memang banjir di sana sudah surut sepenuhnya. Berarti warga yang tadinya terdampak banjir saat ini sudah bisa kembali ke rumah masing-masing. Apakah seperti itu, Eka? Untuk di Padang Pariaman, masyarakat sudah ke rumahnya masing-masing. Oke, berarti tidak ada lagi yang mengungsi di satu titik, begitu ya? Tidak ada. Oke, terkait dengan misalnya ada korban luka-luka ataupun korban yang ada di rumah sakit ataupun masih dirawat, apakah saat ini masih ada atau semuanya sudah dipastikan dalam kondisi selamat dan sudah kembali ke rumah? Untuk di Padang Pariaman, tidak ada korban yang luka-luka yang dirawat, baik di puskesmas maupun di rumah sakit. Oke, baik. Eka, saya mendapatkan informasi juga bahwa beberapa hari lalu ataupun 2 hari lalu ini sempat jalan penghubung di Padang Bukit Tinggi ini sempat terputus. Apakah sudah kembali bisa dilewati ataupun masih dalam proses pembersihan seperti itu, Eka? Saat ini lokasi jalan terputus yang ada di Lembahanai masih belum bisa dilewati, baik untuk pejalan kaki maupun kendaraan. Saat ini petugas dari PUPR sudah melakukan pembersihan dengan menggunakan alat berat. Oke, berarti masih dalam proses pembersihan. Berarti saat ini jalur tersebut masih putus ya. Bagaimana akses masyarakat maupun orang-orang yang akan menuju ke Padang Pariaman, Eka? Saat ini masyarakat untuk ke Bukit Tinggi terpaksa harus melalui jalur alternatif Cincin Malala. Oke, ada jalur alternatif ya untuk masyarakat yang menuju ataupun keluar dari Padang Pariaman. Eka, kita kembali soal pencarian korban yang hilang. Apakah ada kendala tertentu yang dialami petugas ketika melakukan pencarian korban untuk hari ini? Iya, ada kendala kondisi di lapangan karena aliran Sungai Batanganai ada daerahnya di tepi jurang. Kemudian banyaknya material berbatuan, kayu dan pasir di sepanjang aliran Sungai Batanganai ini.
Oke, kalau untuk kondisi di Sungai Batanghana ini sendiri, Eka, apakah alirannya masih deras yang ada di sana dan juga bagaimana kondisi cuaca? Apakah memang masih turun hujan seperti itu? Kalau kondisi air di Sungai Batanghana yang masih deras, Hmm. sementara cuaca di sini saat ini masih tiada mendung. Kemungkinan bisa hujan sore atau malam nanti. Baik, berarti ada kemungkinan akan turun hujan. Lalu untuk hari-hari sebelumnya, apakah memang masih sering terjadi hujan, misalnya satu hari berapa kali, terkait dengan kendala pencarian di sana juga, Eka? Iya, Eh, satu hari setelah pasca banjir bandang, Mm-mm. terjadi hujan dari sore hingga dini hari. Kemarin termasuk cuaca yang cukup bagus, sehingga pencarian masih bisa dilakukan. Termasuk hari ini. Oke, kalau untuk pencarian sendiri, tadi dimulai dari pukul berapa dan rencananya nanti akan berakhir di pukul berapa, Eka? Pencarian tadi pagi sudah dilakukan sekitar jam 8 pagi. Mm-mm. Kemudian petugas mendapatkan laporan salah satu korban ditemukan di bawah bebatuan. Kemudian tim SAR melakukan evakuasi Mm-mm. sekitar jam 10 pagi tadi. Oke, berarti pencarian dilakukan mungkin asal tidak terkendala terkait dengan cuaca, Eka ya. Kemudian terakhir, Eka, terkait dengan bantuan di sana, apakah masyarakat yang tadinya sudah kembali ke rumahnya masing-masing ini masih membutuhkan bantuan ataukah masih ada bantuan yang datang untuk para korban yang sebelumnya terdampak banjir? Untuk bantuan, fokusnya ke daerah tanah datar, Padang Panjang, Agam, dan Bukit Tinggi. Untuk Padang Pariaman sendiri, bantuan hanya untuk dapur umum, untuk petugas di lapangan. Oke, baik. Jadi untuk masyarakat tersendiri mungkin hanya bisa mengandalkan bantuan dari dapur umum saja ya, Eka ya. Tidak ada yang langsung diserahkan ke masyarakat dari rumah ke rumah seperti itu, Eka. Oke, baik. Ya, terima kasih Eka Gus Priadi melaporkan langsung dari Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kita nanti akan update kembali informasi dari sana. Ya, pemirsa, jenazah salah satu korban banjir asal Padang Panjang, Sumatera Barat ditemukan mengapung di Pantai Pasir Jambak, Kota Padang, Sumatera Barat. Korban diduga terseret dan hanyut sejauh 72 km. Sejumlah nelayan bersama tim SAR gabungan mengevakuasi sesosok mayat berjenis kelamin perempuan yang mengapung di tepi pantai Pasir Jambak, Kecamatan Kototagah, Kota Padang. Jenazah kemudian dibawa ke daratan menggunakan perahu nelayan. Korban bernama Ratna Yuli Dawari, 40 tahun, dilaporkan hilang terseret banjir bandang pada Sabtu malam. Korban diduga terseret arus banjir dan hanyut ke sungai sejauh 72 km dari Padang Panjang, melewati Padang Pariaman sampai akhirnya ditemukan di Pantai Pasir Jambak, Kota Padang. Jenazah korban telah dibawa oleh keluarganya. Telah menemukan jenazah dari korban dari Padang Panjang yang hanyut sampai ke laut wilayah kita, yaitu atas nama almarhumah Ibu Ratna Yuli Dawari, 40 tahun, suku Koto, pegawai honorer SMK 1 Padang Panjang. Alhamdulillah pihak keluarga korban hasil identifikasi kita sudah menemui dan sudah mengambil jenazah. Dan pemirsa, kita kembali update kondisi terkini banjir di Sumatera Barat. Kali ini kita sudah bergabung dengan rekan Agung Sulistyo di Tanah Datar, Sumatera Barat. Selamat siang, Agung. Agung, tadi kalau misalnya di Padang Pariaman dilaporkan banjir sudah surut sepenuhnya. Lalu bagaimana kalau di tempat Anda sekarang? Baik, Bisa, untuk pemirsa, untuk saat ini, untuk
banjir sudah tidak ada lagi, hanya saja masih tersisa lumpur-lumpur dan material banjir bandang seperti kayu-kayu dan batu-batu besar yang dibawa pada saat kejadian banjir bandang lalu. Dan saat sekarang ini proses evakuasi dan proses pencarian korban yang hilang masih terus berlanjut, dan juga untuk proses pembersihan ini terus dikebut agar memperlancar transportasi menuju ke lokasi tempat di mana kejadian banjir bandang terjadi. Seperti di saat ini di kawasan di desa Pagu-Pagu di Nagari Pandai Sike, ini untuk jalurnya baru selesai dibersihkan. Tadi waktu pas sejak beberapa hari ini ketebalan lumpur dan pasir itu mencapai lebih kurang 30 cm, kini sudah bersih, dan sekarang di ujung itu sedang proses pembersihan puing-puing bangunan, dan ada juga sebagian bangunan yang terpaksa harus dibongkar yang letaknya sangat dekat dengan aliran sungai. Hal ini dilakukan untuk memperlancar aliran sungai atau akan dilakukan normalisasi di saat kondisi sudah memungkinkan. Dan tadi juga Kepala BNPB juga sudah datang bersama Gubernur dan juga memberikan bantuan kepada warga di sekitar sini. Dan kemudian untuk operasi SAR, untuk sementara ini data dari data ini masih belum berubah karena masih belum temukan informasi, masih belum temukan korban yang lain. Yaitu sesuai dengan data itu ada sekitar ada 23 orang, 23 jenazah yang sudah ditemukan, dan 11 orang masih belum bisa ditemukan dan saat ini masih dalam proses pencarian. Dan untuk saat ini kondisi cuaca agak sedikit mendung di daerah ini, dan biasanya cuacanya tiba-tiba berubah pada pukul 15 ke bawah, itu biasa terjadi hujan. Dan memang dalam sejak sebulan terakhir ini kondisi curah hujan di Sumatera Barat memang cukup tinggi. Hal tersebut yang memicu terjadi banjir bandang yang membawa material dari kawasan Gunung Merapi, yaitu material lahar dingin. Jadi daerah-daerah yang ada di sekitar Gunung Merapi ini terimbas banjir lahar dingin. Namun untuk di daerah Pagu-Pagu Pandai Sike ini bukan disebabkan karena lahar dingin Gunung Merapi, tapi disebabkan karena sungai yang meluap yang berhulu dari Gunung Singgalang yang ada di belakang saya ini. Ya, benar. Oke, jadi bukan karena utamanya bukan karena lahar dingin Gunung Merapi ya. Lalu tadi Anda sampaikan ada beberapa korban yang masih dinyatakan hilang, jumlahnya tadi ada 11 atau lebih, Agung? Nah, untuk sementara ini data yang masuk itu ada 11 korban yang masuk di data Basarnas. Namun kondisi ini bisa jadi akan berubah dan masih ada keluarga-keluarga korban lain yang belum melapor ke posko utama, baik itu posko yang ada di kecamatan maupun di posko utama di Kabupaten Tanah Datar, tepatnya di Batu Sangkar. Karena kondisi daerah yang menyebabkan informasi ini agak terlambat atau warga susah untuk memberikan informasi ke posko-posko karena ada sebagian daerah yang masih terisolasi dan di sana listriknya mati, bahkan kondisi untuk evakuasi pun sangat sulit karena kondisi jalan yang sempit dan juga terputusnya jembatan penghubung antar dua daerah yang menyebabkan petugas harus bekerja ekstra keras untuk mencapai lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi. Oke, Agung, kalau untuk tadi korban meninggal dunia ataupun jenazah yang sudah ditemukan ada 23 jenazah, itu apakah sudah semuanya teridentifikasi ataupun sudah dibawa keluarga masing-masing? Baik, untuk jenazah itu sudah teridentifikasi dan tadi malam, dini hari tadi, ada satu jenazah yang teridentifikasi warga Pandai Sike ini ya, yang ditemukan di daerah Lembah Hanai, dan itu sudah 2 hari lalu ditemukan dan berhasil diidentifikasi dan langsung tadi malam, dini hari tadi, langsung disemayamkan dan langsung dimakamkan di kampung ini. Oke, baik. Tadi Anda sampaikan bahwa ada kendala terkait dengan pelaporan dari keluarga korban yang mungkin keluarganya hilang ini karena akses lokasi yang sulit. Di titik mana saja yang saat ini masih sulit aksesnya dan bagaimana kemudian mereka bisa mencapai tanah datar? Apakah ada jalur alternatif khusus yang sudah bisa dilewati? Baik, untuk daerah yang masih sulit dijangkau yaitu adanya tepatnya di daerah tanah datar, tepatnya di daerah Sungai Jambu dan di daerah Parambahan. Ini terletak tidak jauh dari kaki Gunung Merapi. Untuk daerah Sungai Jambu sendiri ada 2 jembatan penghubung itu yang hancur dan kondisi sungai juga
sudah lebar, lebih kurang lebar sampai 100 meter, dan warga terkadang saat ini untuk mengambil bantuan atau mengantar bantuan harus berjalan kaki melewati arus sungai. Namun kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena di saat mendung atau hujan, ini dikhawatirkan akan terjadi air bah lagi. Jadi warga dan tim relawan untuk mengantarkan distribusi bantuan, ini mereka harus ekstra hati-hati memantau situasi di sekitar kawasan sungai. Selain itu, untuk alat berat juga belum bisa masuk karena kondisi jalan yang kecil dan butuh jalan lebar untuk bisa membawa alat berat untuk bisa membantu proses evakuasi di lokasi-lokasi yang terisolir tersebut. Dan dari Basarnas sendiri untuk Oke, tadi pencarian Anda sampaikan korban yang hilang, ini juga menggunakan drone. Ya, Iya, silakan. Ya, Brisma. Agung, silakan. ya. Jadi selain mengarahkan alat-alat pendukung, alat berat dan lain-lain, tim SAR juga menggunakan drone terbal yang bisa memantau panas atau bisa memantau korban yang diindikasikan ada korban yang tertimbun atau yang terhimpit puing-puing bangunan. Ya, Risma. Oke, berarti fokus dari tim gabungan ini adalah mencari di puing-puing bangunan. Apakah memang ada juga mereka yang sekiranya misalnya ada di sekitaran aliran sungai yang mungkin mereka hanyut dari wilayah lain, Agung? Ada. Kalau di kawasan tanah datar ini, kebanyakan korban ini dari tadi aliran sungai menuju Padang Panjang, kemudian berlebanai dan nanti berujung di daerah kecamatan Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman. Karena itu aliran sungainya itu masih berhulu dari Gunung Sigalang. Dan juga untuk dan kemarin tim SAR juga menemukan potongan tubuh korban, dan untuk proses identifikasi potongan tubuh itu dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Padang untuk dilakukan otopsi atau mencari identitas pemilik atau pihak keluarganya. Ya. Baik. Agung, tadi Anda sampaikan bahwa ada beberapa upaya juga yang dilakukan untuk membersihkan puing-puing ataupun bekas-bekas banjir di sana. Saat ini, apakah Anda sudah mendapat informasi bahwa ada beberapa tempat yang sudah selesai dilakukan pembersihan dan sudah kembali seperti semula kondisinya, Agung? Untuk kondisi belum sepenuhnya selesai, karena memang material itu cukup banyak. Untuk di kawasan Pandai Sike ini, tepatnya di desa Pagu-Pagu ini, baru di jalan yang sudah bersih. Namun untuk puing-puing yang ada di sekitar kawasan sungai seperti di belakang saya ini masih belum bisa dibersihkan karena kondisinya yang memang sulit, harus membutuhkan alat tambahan atau alat berat untuk bisa mengangkutnya. Tapi untuk kondisi jalan transportasi untuk di daerah ini sudah lancar karena siang sampai waktu zuhur tadi, dari pagi sampai waktu zuhur tadi, warga beserta tim gabungan ini sudah membersihkan jalan membersihkan jalan dari tumpukan pasir maupun lumpur-lumpur yang dibawa oleh banjir bandang. Jadi untuk transportasi kendaraan saat ini sudah lancar, dan kita bisa melihat sendiri pemirsa, kendaraan truk-truk pembawa material ini sudah lancar lagi untuk bawa material dalam keluar. Nah, itu adalah puing-puing rumah yang barusan dibongkar, yang terpaksa dibongkar. Dan itu ada material bambu, kayu-kayu yang ada di sekitar kawasan, yang ada di sekitar sungai, dan itu akan dibuang ke tempat pembuangan. Oke, walaupun memang belum semuanya bisa dibersihkan seperti itu, tapi sudah ada upaya-upaya dan bahkan masyarakat juga sudah kembali ke rumahnya untuk membersihkan rumah mereka. Tapi kalau untuk di sana sendiri, Agung, apakah memang semua warga yang ada di sana sudah kembali ke rumah masing-masing, ataukah masih ada yang mengungsi ataupun misalnya dirawat karena mengalami luka ataupun sakit terkait dengan banjir di tanah datar? Kalau untuk ada sebagian yang masih, kalau di daerah di daerah Data, tempat di daerah Batu Sangkar itu masih ada yang menjadi perawatan di Rumah Sakit Dr. Hanafiah Batu Sangkar. Namun ada juga untuk di daerah Pandai Sike ini ada juga yang masih menjalani perawatan. Kalau yang di daerah Pandai Sike rata-rata mereka menjalani perawatan di puskesmas terdekat atau di Rumah Sakit RSUD Padang Panjang. Dan untuk pengungsi rata-rata untuk korban yang rumahnya hancur, mereka tidak di tenda darurat atau di tenda pengungsian, tapi mereka lebih memilih atau perangkat desa mengarahkan ke
gedung-gedung desa atau gedung-gedung kecamatan karena tempat ini dianggap paling aman dan jauh dari sungai. Dan selain itu juga kalau fungsi ini diungsikan ke gedung-gedung pemerintahan kecamatan ini, memantau dan memeriksa bisa lebih mudah. Oke, berarti masih ada warga yang mengungsi, ini khusus bagi mereka yang rumahnya rusak ya, Agung ya. Baik, Agung, terima kasih atas informasi Anda. Nanti kami akan kembali update informasi dari Tanah Datar. Selamat bertugas kembali, Agung. Pemirsa jangan beranjak karena Breaking News masih akan kembali usai jeda berikut ini.